bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila. Perhatian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang merasa sakit kah? Atau sehat semuanya? Rifki sakit? Pilek. Oke, ada yang pilek lagi nggak selain Rifki? Faisal. Rinia batuk. Kanza? Kanza apa? Pilek juga. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Coding ya, tentang coding, betul. Tapi biar kita semangat, kita sedikit main-main dulu ya. Pernah mendengar permainan ini enggak? 4S. Apa itu 4S? Sakit, sikut, sekat, dan sikat. Nah, cara permainannya adalah begini. Di setiap kata ini ada gerakannya. Coba kalau sakit perut, gerakannya gimana biasanya? Kalian akan pegang perut. Kalau sikut, sikut ya boleh kanan, boleh kiri, terserah kalian. Kalau sekat, sekat itu pemisah. Pemisah ya, karena pemisah kita buat garis seperti ini ya. Lalu ada sikat. Nah, kalau sikat itu nanti kamu harus mengambil benda secara berebutan. Nah, cara mainnya gimana? Nih, coba kelompok Nayaka dulu berdiri dengan berhadapan dengan temannya, ya. Kemudian pilih satu benda yang paling gampang dipegang dan gak gampang rusak. Mainnya begini. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ya oke gitu ya. Yuk sekarang semuanya memposisikan dirinya berhadapan dengan teman. Sikut, sekat, sikut, sekat, 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 sikut, 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 sikat. Sikut, sekat, sikat. Oke,
menang, 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 menang. Bagaimana tadi mainnya? Seru nggak? Seru. Siapa yang menang tadi, angkat tangannya? Ya, menang, menang. Kalau yang kalah kayaknya antara dia menyerah sama dia nggak mau repot aja, udah biarin aja dia yang menang gitu ya. Riza ngalah deh kayaknya ya. Iya. Oke, baik, udah makin semangat belajarnya kan? Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Kita lihat dulu. Ini ada suatu tayangan. Kita lihat, amati bersama-sama tayangan apakah ini ya. Kelihatan nggak dari belakang? Oke. Wah, seru ya melihat berbagai robot-robot itu. Nggak ada kokinya. Kokinya adalah robot. Untuk sebuah dapur teknik yang berada di Chengdu di provinsi Sichuan, Tiongkok. Tapi nanti restoran ini tidak berbadan manusia ya. Para chef tidak dapat terlibat dalam makanan bersama para pelanggan. Selain itu, pemilik restoran untuk bekerja sama dengan penyelenggara untuk melakukan resep. Saat ini sudah ada yang bisa bekerja dengan sepihak. Efisiensi waktu seperti dari robot dalam memasak menjadi alat mesin lalu bagaimana ya rasa masakan dari robot ini? Oke, baik. Video apa yang kalian lihat tadi? Tentang apa? Makanan, ya. Siapa yang memasak makanannya? Robot, betul ya. Kokinya hanya mempersiapkan saja, tapi yang mengaduk-ngaduk, yang memasukkan bumbu, semuanya adalah robot. Siapa yang pernah makan di restoran yang seperti itu? Udah ada belum di Indonesia? Sepertinya udah ada? Udah, di mana? Atau belum? Bu Rama sih belum pernah ya makan di restoran yang seperti ini. Kalau yang di video ini adanya di negara mana tadi? Di Cina, betul ya. Oke, apa tadi yang kalian lihat tentang restoran yang menggunakan tenaga robot sebagai kokinya? Hebat gak menurut kalian? Hebat. Menurut kamu siapa yang bisa menciptakan robot-robot itu? Manusia, memakai berbagai macam teknologi. Pasti ada peran dari kecerdasan artifisial yang kita pelajari kemarin ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa kita singkat dengan kata apa kemarin? AI. Oke. Bagaimana perasaanmu melihat video tersebut? Kagum. Kenapa kagum? Keren ya. Apakah keberadaan koki robot membantu manusia? Sangat membantu. Yang biasanya kita harus mengaduk-ngaduk, tangannya pegel karena ada robot. Jadi tangannya nggak pegel lagi, tinggal aja nyiapin bahan-bahannya apa gitu ya. Bu Rama pernah melihat satu iklan di YouTube, ada alat pemasak nasi goreng atau mie goreng ya yang bentuknya seperti panci tapi dia bisa muter-muter sendiri. Pernah lihat nggak? Ya, tapi Bu Rama nggak tahu apakah itu sudah ada di Indonesia atau belum ya. Atau ada yang udah punya peralatan seperti itu? Belum, sama ya. Jadi masaknya masih manual ya. Kokinya adalah ibu kalian. Oke, manusia. Oke, kita masuk ke materi coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang KKA hari ini? Ada tujuannya. Yang pertama, tolong dibaca tujuannya sama Nayaka. Yang pertama apa Nayaka? Ya. Lalu yang kedua, tolong dibaca Akila. Yang kencang Akila. Ya, terus yang berikutnya yang ketiga, tolong dibaca Putri. Komputasional.
Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang pentingnya berpikir komputasional. Coba Bu Rama cek, kemarin kita udah sedikit-sedikit bahas tentang 4 strategi dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma. Mana yang mengurutkan langkah-langkah? Mengurutkan langkah-langkah memasak nasi goreng, memasak mie goreng. Namanya apa? Dekomposisi atau algoritma? Yang mengurutkan algoritma. Kalau yang dekomposisi itu, misalnya kalian diberi masalah, kamu harus memecah masalah-masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, pas kalian diminta untuk membersihkan kamar, ya. Kamu bingung kan, ini bersihnya dari mana dulu ya, gitu kan? Semuanya berantakan, meja belajar berantakan, lantai berantakan, tempat tidur berantakan. Jadi kamu harus memutuskan apanya dulu? Membersihkan yang mana dulu, gitu kan? Mau yang lantai dulu atau yang meja belajar dulu, itu namanya adalah dekomposisi. Lalu ada lagi, misalnya ada gambar. Ada gambar pertama adalah persegi. Gambar yang kedua segi. 3, yang ketiga persegi lagi, yang keempat segitiga lagi. Berarti yang kelima apa? Persegi. Itu namanya apa? Pengenalan pola. Betul. Jadi hari ini kita akan belajar supaya apa? Supaya yang pertama kalian dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana dari kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami 4 strategi berpikir komputasional. Nah, setelah memahami, kamu juga harus bisa menggunakan strategi berpikir komputasional itu. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kenapa kita harus menerapkan berpikir komputasional. Nah, menurut kamu, tahu nggak kenapa kok kita harus berpikir komputasional? Biar apa? Kenapa kalau ada masalah yang besar, kita harus pecah-pecah dulu ke masalah-masalah yang kecil? Biar apa? Memudahkan, ya, membuat atau menyusun perencanaan. Betul. Oke. Nah, ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Tadi yang pertama adalah yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, untuk penjelasan di tiap strateginya ada nih dalam video. Silahkan dilihat. Mudah-mudahan terdengar ya. Kedengaran nggak? Nggak ya? Sekedar hiburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Ada yang jatuh. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Kita masih ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan terus sering kumpul di dalam bayangan Tuhan. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui.
paling pas? Kita cari pohon mangga yang sudah matang saja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul. Itu namanya abstraksi. Kita hanya mengirim informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. Cuci mangga 2. Tanamkan 3. Masuk ke dalam 4. Tambahkan gula dan air 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke, dari video ini sudah ada penjelasan tentang 4 strategi cara berpikir komputasi yo. Nah, yang pertama tadi mereka bertiga menemui masalah apa? Mereka kan ke rumah Eyang tuh, ya kan? Terus bersih-bersih, ternyata di rumah Eyang rumahnya kotor ya. Kemudian mereka akan bersih-bersih rumahnya. Terus bingung dia, gimana ya cara bersih-bersihnya, mulainya dari mana? Akhirnya mereka memutuskan pertama harus membersihkan yang ruangan mana dulu gitu kan. Itu namanya apa? Dekomposisi. Oke, berikutnya yang kedua. Apa masalah yang mereka temui lagi tadi? Pas mancing, apa yang terjadi? Nggak dapat ikannya, karena ikannya ternyata ngumpetnya di mana? Di bawah pohon, artinya adalah di air yang tidak panas. Karena kan ada pohon, berarti airnya nggak terlalu panas ya. Nah, ikan-ikannya ngumpetnya di situ tuh, di akar-akar pohonnya juga bisa. Artinya mereka harus mengenali pola alam, di manakah ikan biasanya bersembunyi. Kalau mencarinya di lapang, yang air yang lapang, pasti tidak akan menemukan ikan ya. Nah, ini berarti cara berpikir yang mana? Pengenalan pola. Dan yang terakhir, belum yang terakhir ya, ada yang ketiga ya. Yang ketiga adalah mereka kebingungan karena banyak pohon di sana ya. Terus bingung mau pilih pohon yang mana ya. Akhirnya ada satu teman yang mengusulkan pilih saja pohon yang sudah berbuah. Pohon apa yang sudah berbuah tadi? Mangga. Ketika dia mencari pohon yang sudah berbuah, artinya dia mengabaikan pohon-pohon yang lain. Fokus saja mencari pohon mangga yang sudah berbuah. Namanya apa ini? Abstraksi. Dan yang terakhir, setelah mereka memetik mangga, apa yang terjadi? Mangganya mau dibuat jus. Bingung lagi nih, gimana cara bikin jusnya? Ya kan? Akhirnya harus menggunakan algoritma untuk menentukan urutannya yang mana dulu. Jangan buahnya langsung dimasukin ke dalam blender. Yang ada apa? Kalau buahnya tanpa dicuci, tanpa dikupas, langsung dimasukin dalam blender. Blendernya rusak karena kan ada dalamnya tuh ya, dalam si bijinya itu kan. Kalau nggak dibuang atau nggak dipotong-potong mangganya, maka bisa merusakkan si blender. Selain blendernya rusak, rasanya dijamin tidak enak. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, nah ini ringkasannya ya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang membagi masalah rumit dan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola, mengenali persamaan pola atau tren dalam atau di antara beberapa masalah. Dan yang ketiga, abstraksi, ini mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dan terakhir adalah algoritma, ya, membuat serangkaian pedoman atau arahan atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Oke, nih misalnya nih, Bu Rahma punya mie instan, ya. Terus Bu Rahma mau bikin, tapi Bu Rahma nggak tahu nih. Bu Rahma harus pikir dulu, oh ini bikinnya gimana ya caranya? Oh, yang pertama panaskan dulu air dalam panci. Berarti harus dihidupkan dulu kompornya. Oh, yang kedua kalau udah mendidih, mie-nya masukin tuh ke pancinya. Berarti Bu Rahma sedang menerapkan yang mana? Algoritma. Kalau misalnya lagi nih, Bu Rahma mau membersihkan kelas ini.
Duh, kotor banget, lantainya kotor, mejanya berantakan kayak kemarin siang ya. Lantainya penuh dengan noda makanan ya. Dindingnya juga banyak debunya. Nah, kira-kira Bu Rahma harus menggunakan prinsip yang mana? Dekomposisi. Satu-satu dulu. Oh, yang pertama, teman-teman yang piket harus menyapu lantai dulu. Habis itu baru ngerapiin meja. Yang terakhir adalah mengepel. Iya, seperti teman-teman kamu kemarin siang tuh ya, sampai siang banget mereka piketnya karena membantu Bu Rahma untuk ngepel. Oke, baik. Berikutnya. Nah, ini ada papan namanya adalah flow chart. Ya. Kita lihat nih. Di sini ada tombol atau ada kotak yang tertulis apa? Mulai. Terus ada lagi nasi, bumbu, wajan, piring. Wah, ini ternyata alat dan bahan. Terus ada caranya nih, panaskan minyak di wajan. Kok panaskan minyak? Kok ada petunjuknya? Terus tuangkan bumbu di wajan. Langkah kedua ini ya. Terus tuangkan nasi di wajan. Langkah berikutnya. Terus naik, naik, aduk hingga merata. Terus dicek apakah sudah matang si masakannya ini. Kalau sudah matang, kalau sudah matang berarti sajikan di piring. Kalau belum matang nih, tidak, berarti dia harus diaduk kembali ya. Kalau udah iya lagi, barulah menjadi nasi goreng dan selesai. Ini namanya adalah flow chart ya. Makanan apa yang dibuat dalam flow chart tersebut? Nasi goreng. Termasuk ke dalam strategi yang manakah flow chart tersebut? Dekomposisi, algoritma, pengenalan pola atau abstraksi? Algoritma, betul. Apa yang dilakukan jika setelah mengaduk nih ya, ternyata makanannya belum matang? Nih, aduk nih, tapi pas mau disajiin belum matang. Apa yang dilakukan lagi? Diaduk kembali. Oke. Kenapa berpikir komputasional itu penting? Ada yang tahu nggak? Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah memecahkan masalah supaya lebih efektif, memudahkan kamu dalam menyelesaikan masalah ya. Kamu jadi lebih jago untuk menghadapi tantangan baik di pelajaran maupun di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas ya, membantumu menemukan solusi baru dan inovatif. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan logika berpikir, melatih otakmu untuk berpikir secara rumus dan sistematif. Nah, inilah yang ada di dalam komputer yang digunakan dalam coding dan kecerdasan artifisial ya, menggunakan logika berpikir ya. Jadi kok bisa sih Bu ada yang namanya Google Translate, kok ada sih Bu yang namanya Google Maps? Ya iya, karena ada orang yang sebelum menciptakan dia pasti sudah memproses semuanya dulu, dipikirkan dulu, membuat codingnya dulu, barulah dia membuat si aplikasinya ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama menyelesaikan tantangan per kelompok ya. Nanti tiap kelompok akan mendapatkan kasus atau permasalahan yang berbeda ya. Nah, Bu Rahma akan bagikan sambil Bu Rahma mencari tugas-tugasnya, kalian boleh membalik kursinya berkelompok seperti semula. Untuk kelompok Abizar ya, mendapatkan tugas yaitu untuk mengelompokkan sampah-sampah ya. Nanti caranya gimana? Caranya adalah digunting dulu si gambar-gambar sampahnya ini. Ini kan ya Abizar ya? Betul kan? Ini digunting ya.
Kemudian kalau udah digunting, ditempelkan di tempat ini. Contohnya yang organik apa saja tadi dalam gambar itu? Tempel di sini, 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 sini. Anorganik yang mana? Ya. Terus B3. B3 itu adalah yang bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan sisa medis. Ya. Dan yang terakhir adalah sampah kertas. Nah, kemudian kalian diminta untuk menyusun puzzle-nya dan menjawab pertanyaan di sini. Nanti ada kertas kan yang buat nempel-nempelin kan? Silakan ditempel ya. Terus jawab nih pertanyaannya. Berikutnya, kelompok siapa ini? Yang tentang cerita bunga. Nah, Lutfan ya. Di sini ada kasus, silahkan dibaca. Ini intinya bunga nih sendirian di rumah, terus dia lapar, adanya cuma nasi, telur, sama bumbu-bumbu aja. Nah, dia bisa memasak apa tuh dari si nasi sama bumbu-bumbu itu? Karena dia nggak mau makan nasi putih biasa. Bantu untuk menyelesaikan, ya. Terus ada lembar kerjanya. Ini ya. Nah, kamu diminta untuk mempersiapkan atau menuliskan bahannya, alatnya, cara membuat. Ini algoritma atau si dekomposisi. Dekomposisi ya. Kalau tadi Nayaka namanya pengenalan pola. Kalau Abizar abstraksi. Nah, yang terakhir berarti kelompoknya Akila ya. Kelompok Akila mendapatkan tugas ini bukan teh ya. Ada flowchart di situ udah Burama siapkan, ya kan? Tinggal digunting-gunting, udah ada contohnya juga. Tempelnya di kertas itu. Nah, kalau nggak muat, boleh di kertas HVS yang masih kosong di sampingnya, ya. Oke, baik. Jelas sampai di sini? Silahkan bekerja dalam kelompok. Semua bekerja sama ya. Sore ini Bunga di rumah sendirian. Ayah dan ibunya pergi mengunjungi nenek di Bandung sejak pagi. Bunga merasa sangat lapar. Ketika ia ke meja makan, tak ditemui makanan sedikit pun. Rupanya ibu belum sempat memasak. Bunga hanya mendapati sepiring nasi dingin, telur mentah, dan berbagai macam bumbu di dapur. Ia tidak ingin makan nasi biasa saja. Ia ingin memasaknya menjadi makanan spesial. Bantulah Bunga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selesai semua tugas kelompoknya? Sudah. Ada kesulitan tidak? Tidak ya. Baik. Nah, sekarang Bu Rama minta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya.
Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyelesaikan puzzle Garuda Pancasila dan menjawab pertanyaan. Gambar apa yang kamu hasilkan dari merangkai puzzle-puzzle tersebut Garuda Pancasila? Jika dihubungkan dengan cara berpikir komputasional, strategi berpikir apa yang baru saja kalian lakukan? Pengenalan pola. Mengapa strategi berpikir pengenalan pola sangat penting dalam menyelesaikan masalah? Karena dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke, jangan ke belakang dulu, stop. Baik, Bu Rahma mau tanya dulu untuk kelompok 1. Kalian mendapatkan tugas untuk apa? Menyusun puzzle dan terbentuklah si puzzle Garuda Pancasila. Nah, dari aktivitas yang mereka lakukan ini, kelihatan nggak apa strategi berpikir yang mereka gunakan? Pengenalan pola. Karena tadi di dalam puzzle ini ada nih pola-polanya ya, setengah lingkarannya di mana, garis lurusnya di mana, dan sebagainya. Ya. Strategi berpikir apa yang baru saja kalian lakukan? Abstraksi. Saat kamu memilah sampah sesuai jenis masing-masing, apa yang perlu kamu lakukan agar hasilnya tepat? Memikirkannya sebelum menempel dan taruh jenis sampah di tempat yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi mereka mendapatkan tugas untuk abstraksi, yaitu memilah jenis sampah. Jenis sampah apa saja yang berhasil kalian pilah? Yang pertama ada sampah apa? Organik. Yang kedua ada sampah anorganik. Dan yang ketiga ada B3. Terakhir ada sampah kertas. Oke, mana sampah yang paling banyak kalian dapatkan? B3 ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh ke belakang. Boleh. Bunga di rumah sendirian. Ayah dan ibunya pergi mengunjungi nenek di Bandung. Sejak pagi, Bunga merasa sangat lapar. Ketika ia ke meja makan, tak ditemui makanan sedikit pun. Rasanya ibu belum sempat memasak. Bunga hanya mendapati sepiring nasi dingin, telur mentah, dan berbagai macam bumbu di dapur. Ia tidak ingin makan nasi biasa saja. Ia ingin memasaknya menjadi makanan spesial. Bantulah Bunga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal pertama, apa yang bisa dimasak oleh Bunga dengan bahan yang tersedia? Bantulah Bunga menyelesaikan masalah tersebut. Bunga bisa membuat nasi goreng dari bahan-bahan tersebut. 2. Jika dihubungkan dengan cara berpikir komputasional, strategi berpikir apa yang baru saja kalian lakukan untuk membantu Bunga? Dekomposisi. 3. Mengapa strategi berpikir dekomposisi sangat penting dalam menyelesaikan masalah? Karena berpikir dekomposisi bisa membuat masalah yang kita miliki menjadi lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Sampai lupa Bu Rahma. Kelompok 3 mendapatkan kasus, nanti aja. Kelompok 3 mendapatkan kasus ya. Ada satu anak bernama Bunga. Si Bunga ini ditinggal orang tuanya pergi ya, berkunjung ke rumah neneknya, si ayah ibunya. Terus di rumah hanya ada telur mentah, nasi putih yang dingin, dan berbagai macam bumbu. Sedangkan si Bunganya nggak mau tuh makannya nasi putih biasa ya. Jadi mereka ini kelompok 3 mencoba membantu
mencoba membantu Bunga ya untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan membuat apa? Karena nggak mau nasi biasa, dibuatlah nasi goreng. Nah, mereka menerapkan pemikiran apa? Dekomposisi ya. Ada bahan-bahan yang diperlukan, ada alat dan ada cara membuatnya. Jadilah nasi goreng pakai toppingnya telur ceplok. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Oke, boleh ke belakang, terima kasih ya. Sekarang kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memprestasikan hasil karya kami. Kasus ingin membuat teh manis. Kasus, Tito sangat senang melihat ayah telah pulang dari bekerja. Sejak tadi ia sudah menunggu ayahnya pulang karena sore ini mereka akan pergi ke mall. Agar lelah ayah sedikit hilang, Tito ingin membuat secangkir teh manis hangat untuk ayahnya. Namun, Tito bingung bagaimana cara membuat teh manis hangat yang enak. Bantulah Tito mengurutkan langkah-langkah membuat teh manis hangat untuk ayahnya pada kertas yang tersedia. Pertanyaan nomor 1, yang ketiga. 1. Pernahkah kalian membuat teh manis hangat? Apakah rasanya sudah enak? Pernah, dan rasanya pun enak. Soal nomor 2. Jika hubungan dengan cara berpikir komputasional, strategi berpikir apa yang baru saja kalian lakukan untuk membantu Tito? Algoritma. 3. Mengapa strategi berpikir algoritma sangat penting dalam menyelesaikan masalah? Karena untuk menyusun langkah-langkah. Flowchart langkah-langkah membuat teh manis hangat. Dimulai dan disiapkan air teh, teko, air, teh celup, gula, gelas, dan sendok. Lalu rebus air hingga mendidih dan tuangkan air panas ke dalam gelas, tambahkan gula, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas berisi air panas, aduk hingga gula larut sepenuhnya. Jika gula sudah larut, teh manis siap untuk disajikan. Teh manis pun selesai. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, jangan kembali dulu, nggak apa-apa. Baik, coba Bu Rama tanya sama Gilbert dan teman-teman. Ada kesulitan nggak dalam membuat si flowchart ini? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Terus, pernah nggak kalian beneran bikin teh manis hangat? Pernah. Terus enak nggak rasanya? Enak. Nah, ini tadi termasuk ke dalam cara berpikir apa? Apa? Hah? Algoritma ya. Perhatikan di sini di flowchart yang dibuat oleh teman-teman kalian. Di sini ada tanda kembali, misalnya nih. Aduk teh hingga gula larut sepenuhnya. Terus ada pertanyaan, apakah gula sudah larut semua? Kalau belum, berarti kembali ke proses awal, aduk lagi. Kalau sudah, berarti teh manis siap untuk disajikan. Ada pengulangan di situ, misalnya gulanya belum larut. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 4. Boleh ke belakang sekarang, ya. Baik, kita sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, kesimpulannya apa? Silakan. Ada 4 strategi dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Iya, betul. Ya, terima kasih Nayaka. Silakan duduk. Dari keempat strategi ini, mana yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dekomposisi sering ya, kalau merapikan tempat tidur. Kalau algoritma? Sering juga. Pengenalan pola? Ya, jarang-jarang ya. Oke, abstraksi? Sering, apalagi pas kamu belajar pendidikan agama Islam. Kalau disuruh merangkum ya kan, kamu kan hanya melihat yang penting-penting aja. Manfaat berpikir komputasional: 1. Memecahkan masalah lebih efektif. 2. Meningkatkan kreativitas. 3. Mengembangkan logika berpikir. Oke, baik. Terima kasih Akila ya. Nah, si 4 strategi dan manfaatnya ini sangat berguna kalau kalian mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya.
Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan komputer ya atau HP biar lebih seru. Seperti apa sih bikin menggunakan AI yang benar-benar menggunakan gitu ya, atau menciptakan permainan sendiri. Nah, nanti semoga ada waktu untuk atau ada ruangan juga ya kita bisa menggunakan komputer sekolah untuk mencoba ya menggunakan ininya. Oke, refleksi. Bagaimana perasaanmu selama mempelajari materi ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Apa manfaat yang bisa kamu peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Bisa apa? Apa manfaat yang Nenia peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa ini? Bisa lebih mengenal teknik. Adip, yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini apa, Adip? Tentang algoritma. Tentang algoritma, tentang menyusun puzzle, suka nggak? Suka. Suka. Untuk penutupnya, karena kalian udah berhasil memecahkan masalah hari ini dengan cara berpikir komputasional ya, kita akan berikan tepuk salut, semangat ya tepuk salutnya ya. Kita berikan tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Kita akan akhiri kegiatan kita hari ini ya. Kalian boleh istirahat nanti, kemudian boleh bermain, boleh makan, boleh jajan ya. Baik, Bu Rahma akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat.